Sinema Nyonya siap beraksi. Bercerita tentang pemuda yang bernama Akas, seorang pianis lokal yang memutuskan hidup sebagai tunanetra. Dalam kegelapan matanya, Akas justru mampu bermain bagus lantaran mudah fokus dan cepat mendapat inspirasi dalam bermain piano. Dengan kain penutup matanya, Akas terus melatih kepekaannya. Di rumah yang ia sewa dengan sangat murah itu, Akas hidup menyendiri dan hanya ditemani Rani, kucing kesayangannya. Dengan menggunakan kontak lensanya, tak ada satupun orang yang tahu kalau dirinya tengah berpura-pura buta. Terkecuali Bandu, seorang bocah yang berasal dari sekitar tempat tinggalnya, yang kerjaannya selalu kepo dan mengawasi dirinya. Meski begitu, Akas selalu berbaik hati memberikannya uang sebagai upah mencarikan bajai untuknya. Akas sangat terobsesi untuk mengikuti kompetisi di London. Walau kehidupannya sulit, inspirasinya selalu saja berkembang setelah ia menghabiskan waktu dari pagi hingga sore hari. Beberapa orang pun mengenal dan tak asing dengan keberadaannya, bahkan seorang wanita penjual lotre. Kita beralih di kehidupan seorang aktor tua dengan prestasi yang telah melegenda bernama Tuan Pramodasina. Di apartemen mewahnya, Tuan Sina hanya tinggal berdua bersama istri mudanya yang usianya terpaut jauh. Wanita itu bernama Simi. Tak hanya bucin, Tuan Sina sangat memuja Simi istrinya. Bahkan ia pun berjanji akan mewujudkan mimpi istrinya yang sangat terobsesi menjadi seorang artis. Tuan Sina hanya memiliki seorang putri yang bernama Bani yang kini tengah berada di luar negeri. Sayangnya, meski telah menikah 3 tahun, Bani selalu memanggil ibu tirinya dengan sebutan tante. Adegan berlanjut pada seorang gadis yang bernama Sophie yang saat berkendara secara tak sengaja menabrak Akas. Selain cemas, Sophie sangat merasa bersalah. Terlebih menyadari kondisi korbannya yang menyandang tunanetra. Ternyata perkenalan mereka tak berhenti sampai di situ. Mengetahui Akas adalah seorang pianis, Sophie pun sangat bergembira. Terlebih Franco ayahnya yang secara kebetulan memiliki sebuah kafe. Tanpa babi bu, Akas pun lantas dipekerjakan di tempat yang cukup ramai itu. Kepada setiap orang termasuk Sophie, Akas mengaku telah buta sejak berusia 14 tahun akibat terkena bola kriket. Padahal tanpa Sophie tahu, di balik itu Akas sangat lincah dan selalu bebas menggunakan kedua mata normalnya. Padahal Bandu selalu tahu situasi yang sebenarnya. Di kafe Franco, Akas memiliki banyak penggemar. Semakin banyak dikenal dengan lagu dan irama musiknya yang sangat ceria. Hingga suatu ketika bertemulah Akas dengan Tuan Sina yang turut memuji kehebatannya dalam bermain piano. Tuan Sina semakin tersanjung saat mengetahui Akas sangat mengidolakannya. Bahkan Akas sangat hafal dengan lagu bahkan film-film milik sang aktor yang hendak pensiun itu. Tak hanya disambut hangat oleh banyak pengunjung, hari Akas pun semakin berwarna dengan kebaikan Sophie yang selalu setia memberikannya tumpangan. Good night. Scene berlanjut dengan pertemuan Akas dengan Tuan Sina untuk yang kedua kalinya. Tertarik dengan kepiawaian Akas, sampai-sampai Tuan Sina mengundangnya untuk melakukan konser pribadi di kediamannya untuk memberikan kejutan pada istri tercintanya di hari jadi pernikahan mereka. Dengan senang hati, Akas menerima tawaran Tuan Sina yang bahkan telah membayar sebagian dari jumlah uang dan sisanya akan dibayarkan setelah konser berakhir. Karena konsernya rahasia, maka tak ada seorang pun yang mengetahui, termasuk juga Sophie. Tak butuh waktu lama, hubungan Akas dengan Sophie pun semakin dekat. Keduanya pun sering menghabiskan waktu bersama, hingga suatu ketika baju mereka pun basah kuyup lantaran kehujanan. Sophie yang memutuskan menginap dengan santainya berganti baju di depan pria yang sebenarnya tak buta itu. Sophie yang ingin tahu tentang pribadi Akas tiba-tiba menemukan sebuah kain penutup mata yang dengan cepat
Akas beralasan menggunakannya saat dirinya tengah kesulitan tidur. हाँ वो रात को कभी-कभी नींद नहीं आती ना तो Tanpa diduga, Sophie malah tertarik untuk menggunakan kain penutup mata tersebut. Dan tanpa gadis itu sadari, meski pontang-panting, Akas berusaha mencegah kekacauan saat Sophie berusaha mengambil gelas minumannya. आई मास्क पहना हुआ है, you serious? Sampai akhirnya mereka terdorong untuk melakukan gluten room berdua. Sementara di kediaman Tuan Sina, nampak kekecewaan Simi istrinya dengan rencana kepergian tiba-tiba suaminya itu di hari jadi mereka. Keesokan harinya, nampak Sophie yang masih saja menggunakan kain penutup mata saat menyiapkan sarapan. Meski hasilnya amburadul, Akas tetap memuji masakan gadis yang kini dipacarinya itu. Scene berlanjut dengan kedatangan Akas di apartemen mewah Tuan Sina, tepat sesuai waktu yang telah ditentukan. Good afternoon. Beberapa kali, Simi menolak kedatangan Akas dan beralasan suaminya tengah tak berada di rumah. Akas yang tetap bersikeras apalagi telah menerima pembayaran, ditambah lagi dengan kekepoan Nyonya Disa tetangganya, tak urung membuat Simi kewalahan dan akhirnya memperbolehkan pianis tersebut masuk. Anehnya, sebelum Akas memulai konsernya, Simi justru bertanya untuk meyakinkan dirinya bahwa Akas benar-benar buta. Setelah menelpon suaminya, Akas pun diberitahu bahwa Tuan Sina akan pulang dalam waktu 10 menit lagi. Beberapa saat lamanya, Akas terhanyut dalam lantunan pianonya hingga seketika tangannya pun ikut terhenti ketika matanya menangkap sesosok jenazah di antara genangan merah dan kado yang berserakan. Untung saja Simi tak menyadari kekagetan dan ketakutan Akas. Simi pun dengan hati-hati mengantar Akas yang ingin pergi ke toilet. Saat itulah Akas semakin jelas melihat bahwa sosok yang tak lagi bernyawa itu tak lain adalah Tuan Sina. Dengan tetap berakting buta, Akas berusaha menyembunyikan rasa cemasnya saat menyadari keberadaan pria berbadan kekar yang kapan saja bakal siap membuatnya celaka. Seperti tak terjadi apa-apa, Akas tetap melanjutkan konsernya di antara tepuk tangan, pujian, dan bahkan tangisan palsu istri yang sangat kejam tersebut. Bahkan dengan jelas Akas tahu persis sandiwara yang mereka perankan, dibantu alat recorder yang berisi suara asli Tuan Sina yang tengah memujinya. Dan juga rekaman kekesalan Simi yang berusaha mencegah Tuan Sina pergi. Benar saja, Tuan Sina memang telah pergi dan jenazahnya tersimpan di dalam koper yang buru-buru dibawa pergi oleh sosok pria berbadan kekar itu. Setelah menerima sisa pembayaran, Akas berhasil keluar dari apartemen itu. Dan sejak itu Akas berubah menjadi murung, membayangkan ketidakadilan yang menimpa Tuan Sina akibat perselingkuhan yang dilakukan Simi istrinya. Tanpa berpikir panjang, Akas pun lantas bergegas pergi ke kantor polisi. Sayangnya, melihat sosok pria kekar yang ternyata adalah anggota polisi, bukannya melaporkan tentang penghilangan nyawa, Akas justru melaporkan hilangnya Rani, kucing piaraannya. Terang saja, ulahnya membuat kesal para petugas yang merasa dipermainkan. Tapi tidak dengan sosok pria kekar yang dipanggil dengan nama Manohar atau Manu. Seorang petugas polisi yang selalu dipantau bahkan takut dengan istrinya sendiri. Tapi kalau urusan pekerjaan, istrinya lah yang justru paling ambisi. Berlagak peduli, Manu lantas berpura-pura mengawal. Dan tentu saja ia akan sangat leluasa membongkar kebohongan Akas. Beruntung, Akas dengan cepat menyembunyikan beberapa kontak lensa begitu sampai di rumahnya. Beberapa kali, Akas pun berhasil menjawab setiap pertanyaan jebakan dari pria jahat yang berkedok polisi tersebut.
Saking kesalnya, Manu bahkan hampir saja melukai Akas. Beruntung, Rani datang tepat waktu dan mematahkan kecurigaan Manu. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Adegan berlanjut dengan maraknya pemberitaan tentang jenazah Tuan Sina yang diketemukan di sebuah jembatan dengan kondisi tertembak dengan meninggalkan uang 10 juta di dalam sebuah koper. Banyak warga yang berduka atas meninggalnya aktor legenda mereka. Alunan piano Akas seolah mewakili kesedihan para pelayat. Tak lama, nampaklah Simi tengah memberikan sambutan dengan tangisan palsunya. आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। Nampak pula di ruangan itu Nyonya Disa, sahabat sekaligus tetangga Tuan Sina. Dengan tatapan curiga, Nyonya Disa tanpa basa-basi langsung menyampaikan kebohongan Simi kepada salah seorang petugas polisi. प्रमोद जी की पड़ोसन भी हूँ। Wanita tua itu yakin Tuan Sina dihilangkan nyawanya oleh Simi dan pria kekar selingkuhannya yang telah terlebih dahulu berada di apartemen. वहाँ है। Sedangkan sang pianis datangnya belakangan. Masih di ruangan yang sama, nampak Dani yang merupakan putri satu-satunya Tuan Sina tengah mengungkapkan ketertarikannya dengan kemampuan Akas dan meminta Akas untuk bersedia menjadi guru privatnya. Adegan berlanjut dengan kehidupan Akas yang berjalan seperti sedia kala. Selain tampak murung, sayangnya terhadap Sophie pun Akas justru semakin dingin dan sering menolak ajakan pacarnya itu. आकाश सर को देखा भाई? अभी ऑटो लेके चले। Tak hanya menyisakan trauma, alunan musik Akas pun tak lagi ceria. Justru terdengar sangat emosi dan tanpa ia sadari, kemampuan musiknya pun semakin luar biasa. Hingga suatu saat, ada seorang pengunjung yang tanpa sengaja menemukan jam tangan milik Tuan Sina di toilet kafe. Akibatnya, selain kena pukul, pemuda itu pun dijadikan kambing hitam oleh pihak kepolisian. Apalagi Dani, putri Tuan Sina, telah mengkonfirmasi kebenaran tentang jam tangan milik ayahnya tersebut. Sebagai orang terakhir yang dihubungi, tak urung Akas pun diharuskan menjadi saksi dalam kasus penghilangan nyawa Tuan Sina. Kondisinya yang dianggap buta membuat Akas tak memiliki nyali. Apalagi saat menyadari keterlibatan petugas kepolisian sebagai salah satu pelakunya. Sementara Simi yang merasa posisinya telah aman, akhirnya terganggu dengan pertanyaan seorang petugas tentang laporan Nyonya Disa. Saking banyaknya laporan, beruntung petugas polisi itu tak lantas mempercayai tuduhan Nyonya Disa. Demikian juga dengan Manu. Jelas membuat dirinya tak tenang. Selain memiliki dugaan yang sama, istri Manu yang tak mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya justru paling berambisi agar Manu dapat segera menangkap pelakunya. Dengan demikian, suaminya tersebut akan mudah naik jabatan. Kali ini, Manu nampak bersemangat, tapi bukan untuk mengungkap pelaku, melainkan melenyapkan Nyonya Disa. अंडा नहीं खाया? Kita beralih di kediaman Tuan Sina. Simi yang ketenangannya terganggu lantas menyuruh putri sambungnya agar membelikan obat pusing untuknya. निकल गए। मुझे दानी को प्रमोद से Di tempat yang berbeda, Akas yang hendak pergi menemui Dani dibuat pusing pula dengan kemarahan Sophie yang merasa dihianati. Sementara menyadari situasi yang telah aman, Simi lantas bergegas menemui Nyonya Disa tetangga sebelahnya dan berlagak meminta obat sakit kepala. Sayangnya, kebaikan Nyonya Disa justru dibalas dengan nyawanya yang hilang akibat sengaja didorong oleh Simi. Lagi-lagi, Akas kembali memergoki perbuatan keji Simi yang ikutan kaget dan nampak gugup saat melepas kacamata Nyonya Disa. Sayangnya, oleh pihak kepolisian, Nyonya Disa dinyatakan meninggal akibat terpeleset genangan air di balkon. Meski mencoba bersikap wajar, kali ini Akas pun tak luput dari kecurigaan Simi. Sesampainya di rumah, Akas memutuskan menghubungi Sophie dan hendak membeberkan semuanya. Di saat yang sama, kekepoan Bandu semakin menjadi. Bocah itu sampai-sampai nekat merekam aktivitas normal sang pianis di dalam kameranya. सोफी, मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है.
Tak lama, Akas dikejutkan dengan kedatangan Simi yang dengan baik hati memberikan cemilan yang langsung diicipi oleh Akas. Sikap dan kedatangan Simi yang tak biasa jelas membuat Akas semakin waspada. Beberapa saat kemudian, nampak Simi tengah menaburkan sesuatu di dalam gelasnya. Saat Akas sengaja menumpahkan minumannya, saat itulah kedoknya pun terbongkar. Tak hanya ketahuan berpura-pura buta, Simi pun menyesal telah mengizinkan Akas masuk ke rumahnya. Tak lama setelah perdebatan mereka, hal aneh pun terjadi. Kali ini, Akas benar-benar buta akibat memakan roti pemberian Simi. Jelas saja, Akas berubah menjadi panik hingga jatuh tak sadarkan diri. Tak lama, nampaklah Sophie yang tengah semeringah lantaran hendak bertemu pujaan hatinya. Lalu nampak pula Bandu yang sangat berantusias menjual videonya. Begitu melihat isi rekamannya, Sophie pun terkejut dan semakin bergegas menemui Akas. Melihat keberadaan Simi yang setengah telanjang, Sophie yang tengah meragu kini semakin merasa dihianati. Sementara Akas masih tertidur tak sadarkan diri. Simi yang licik justru mampu menempatkan dirinya menjadi korban, yang mengaku sama-sama telah ditipu oleh rayuan dan kebohongan Akas. Sementara kekepoan Bandu ternyata tak berbuah apa-apa. Selain menjadi sasaran kemarahan Sophie, video Bandu pun justru hilang dihapus oleh Simi. Akibat peristiwa itu, kandaslah hubungan Akas dan Sophie. Pria itu semakin terpuruk dan jelas sulit beraktivitas tanpa kedua matanya. Terlebih menjadi saksi, jelas hal itu tak mungkin terjadi. Mengetahui kondisi Akas yang benar-benar buta, Manu pun menjadi lega. Tapi tidak bagi Simi yang meyakini bahwa kesaksian Akas tetap akan membahayakan mereka bila tidak segera dihilangkan nyawanya. Scene berlanjut dengan nasib Akas yang hampir kehilangan nyawa. Beruntung dengan kondisinya yang tak lagi mudah, Akas berhasil lolos dari kejaran Manu. Begitu tersadar, Akas sangat lega dengan keberadaan dokter di tempat yang tak mampu dilihatnya itu. Dengan penuh harap, Akas meminta sang dokter mau memulihkan matanya. Dokter yang mengaku bernama suami itu berjanji akan membawa dokter spesialis mata untuknya. Di tempat itu, Akas berkenalan dengan Murli, sopir bajai yang menemukan sekaligus menolong dirinya. Selain Murli, nampak pula Syaku istrinya, yang tak lain adalah penjual kartu yang mengaku pernah bertemu dengan Akas. Kondisi Akas yang tak memiliki keluarga, ditambah ketidaksabaran Akas yang ingin penglihatannya pulih, justru menimbulkan niat jahat dari Saku dan dokter suami. Kedatangan kembali dokter suami tanpa mengajak dokter spesialis mata cukup membuat Akas kecewa. Ditambah lagi kerusakan kornea yang dialaminya yang mengharuskan Akas untuk mendapatkan donor mata. Tapi di balik itu, tanpa Akas sadari, terjadilah persekongkolan dokter suami dan Saku yang sepakat akan menjual 2 ginjal milik Akas yang telah terbukti sehat, tanpa memperdulikan Murli yang nampak keberatan dan mencemaskan Akas yang bakal sulit untuk hidup tanpa kedua ginjalnya. Scene berlanjut dengan nasib Akas yang oleh ketiganya digiring ke tempat yang mulai dirasakan janggal. Untung saja, setiap hendak memulai operasi, sang dokter selalu terganggu dengan suara panggilan di HP-nya. Saking kesalnya, dokter suami menjawab panggilan hingga keceplosan tengah melakukan operasi. Mendengar hal itu, terang saja Akas pun memberontak dan menyadari niat buruk mereka. Beberapa detik sebelum tubuhnya tergores, Saku tiba-tiba menghentikan tindakan sang dokter, merasa takut, meminta maaf, bahkan menganggap Akas memiliki mata ketiga, lantaran menyebut nama Dewa Sangkar persis dengan tato yang ada di tangannya.
Untuk sementara, Akas merasa lega. Dirinya selamat berkat ingatan di kepalanya, di mana dahulu saat berpura-pura buta, ia sempat melihat tato tersebut di tangan saku si penjual kartu. ये शंकर भगवान का अवतार है। Kini, justru Akaslah yang menjanjikan keuntungan buat mereka melalui ide di kepalanya. Adegan berlanjut dengan situasi Akas yang tengah mengajari Dani bermain piano. Kesempatan itu tak dilewatkan Simi untuk menangkap Akas setelah sebelumnya menghubungi Manu. रुपए दो मैं ऑपरेट कराऊंगा और लंदन चला जाऊंगा. Keinginan Akas yang meminta 1 juta rupiah untuk kesembuhan mata dan kepergiannya di London ternyata tak digubris oleh Simi. Alhasil, Akas justru membuat Simi terjebak dan menjadi tawanan gengnya Dokter Swami. Dalam kondisi tersekap, Simi mencoba bernegosiasi. Wanita itu terancam kehilangan kornea matanya bila tak memberikan uang 10 juta yang ada di koper Tuan Sina. हाँ मैंने धक्का दिया था उसको अगर वो मनोहर को पहचान लेती तो Dalam perdebatan itu, Simi justru terpancing hingga mengakui semua perbuatannya. Begitu menyadari pembicaraannya terekam, situasinya pun semakin tersudut. हाँ मैडम वो एक्टर प्रमोद सिन्हा थे Tak ना. cukup di situ, dengan menyamar sebagai detektif yang disewa mendiang Tuan Sina, Akas pun lantas menelpon istri petugas polisi Manu dan membeberkan perselingkuhan yang dilakukan मेरा suaminya. किसी के साथ अफेयर है. Tak ingin aibnya terendus media, istri Manu yang tengah syok pun akhirnya menyetujui permintaan mereka. Manu pun sangat ketakutan lantaran menjadi sasaran amukan istrinya. Manu pun dengan licik mengaku bahwa ia telah dijebak oleh Simi. Di saat yang sama, tiba-tiba tersiar kabar meninggalnya Simi akibat bundir di jembatan di mana jenazah Tuan Sina diketemukan. Sayangnya, jenazah Simi telah menghilang karena diduga dimakan buaya. Mendengar kabar tentang dirinya yang dinyatakan meninggal semakin membuat Simi kecewa sekaligus murka. Di waktu yang telah disepakati, Manu pun menepati janji. Sayangnya, Akas lagi-lagi dihianati. काय करते हैं वॉशिंग मुझे क्यों बांध रही हो? Kita beralih ke Manu yang nampak meletakkan tas berisi uang ke dalam lift, sementara Murli tengah bersiap di lantai atas. Tanpa diduga, Manu tak lantas pergi begitu saja. Dengan cepat, ia lantas menyusul pergerakan tas yang diletakkannya. Sampai akhirnya, Murli tak menduga Manu telah sampai bertepatan dengan tas yang hendak diraihnya. Akibatnya, Murli pun terkena tembakan dari Manu. Di tempat penyekapan, Akas yang dihianati akhirnya memutuskan bekerja sama dengan Simi. Sayangnya, tanpa Akas sadari, lagi-lagi Simi maunya menang sendiri. Dan dengan keji, hendak menghilangkan nyawa pria yang buta itu. Beruntung, kedatangan dokter Swami Taurung membuat serangan Simi beralih. Dan perkelahian itu hampir merenggut nyawa sang dokter. Dalam waktu cepat, meski buta, Akas berhasil menolong sang dokter yang lantas bergegas membius dan mengambil darah dari tubuh Simi. Di tempat yang berbeda, nampak Saku yang panik begitu mendengar suaminya terluka. Meski bersedih, Saku tetap mengikuti arahan Murli yang alhasil mampu menghentikan lift yang ditumpangi Manu. Dengan membawa tas berisi uang, Saku bergegas melarikan Murli ke rumah sakit. Sayangnya, berapapun uang yang ia bawa, ternyata tak mampu mengembalikan nyawa suami tercintanya. मुंबई एयरपोर्ट पे प्राइवेट जेट हमारा इंतजार कर रहा है. Adegan selanjutnya, tersisalah dokter Swami yang terus mengejar cuan dengan mengikutsertakan Akas dan juga Simi yang mereka sekap di bagasi mobil. Tujuannya kali ini adalah mengantar hati dan ginjal milik Simi yang kebetulan darahnya memiliki kecocokan dengan pasien yang orang tuanya sangat kaya raya. Sedangkan kornea mata milik Simi akan didonorkan untuk Akas. डॉक्टर आपके सामने उसका कन्फेशन लिया हमने. पुलिस भी सुनेगी तो उसे अरेस्ट. Meski sangat membutuhkan donor mata, tetap saja Akas tak ingin Simi kehilangan nyawa. Tiba-tiba,
Mendengar suara dan pergerakan dari bagasi, dokter suami pun bergegas mendatangi. Tak lama, nampak Akas yang masih melanjutkan keberatan-nya. Tanpa Akas sadari, Simi yang telah mengambil alih kemudi dengan penuh tangis jelas mendengar niat baik Akas. Sayangnya, Simi justru memaksa pria buta itu turun dari mobil dengan seributannya. Di tempat yang sama, nampak seekor kelinci yang buta tengah berlari lantaran diburu Pak Tani. Kita kembali ke Simi yang bukannya tobat tapi tetap memilih berbuat jahat. Niatnya yang hendak menggilas Akas justru berujung naas berkat pengorbanan kelinci demi manusia yang lebih waras. Beberapa waktu berlalu di negara London, terdapatlah pianis buta yang cukup tersohor yang tak lain adalah Akas. Nampak pula Sophie yang lantas kepo meski berbekal perasaan keki. अब यहाँ लोगों को उल्लू बना रहे हो? Sophie yang awalnya benci, akhirnya mau juga diajak ngopi. Di momen itulah Akas mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. वापस क्यों नहीं आए? Tak hanya sedih, gadis itu pun menyesali kesalahpahaman yang selama ini terjadi. Bahkan merasa kesal lantaran Akas tak memanfaatkan kornea Simi seperti anjuran dokter suami. Pertemuan pun berakhir dengan janji ketemuan lagi. Scene akhir film memperlihatkan kejelian Akas yang mengundang tanya, apakah ia masih berpura-pura buta? Sah-sah saja bereksperimen dengan tujuan apa saja. Tapi dengan kita memilih hidup mengesampingkan indera, sama saja kita tak mensyukuri karunia dari Sang Pencipta. Dan tentunya para sobat akan lebih puas bila keseluruhan film sobat sempatkan untuk menonton. Sinema Nyonya pamit undur diri. Terima kasih untuk semua support sobat. Sukses selalu dan bye-bye.